Tuhan Yesus si Parman, au biru-biru nado, Yesus ko di horohaku, sai ihu tonoku ho, sai ihu tonoku ho. Jesus ko di horohaku sai ihu tonoku ho. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu saudara terkasih, di pagi hari ini kita berjumpa kembali mendengarkan firman Tuhan yang mengajarkan kepada kita untuk selalu membutuhkan Tuhan, hidup dalam tuntunan Tuhan. Marilah kita berdoa. Anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, itulah kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Firman Tuhan tertulis di Yesaya pasal 45 ayat 7. Yang menjadikan terang dan menciptakan gelap, yang menjadikan nasib mujur dan menciptakan nasib malang. Akulah Tuhan yang membuat semuanya itu. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu saudara terkasih, firman Tuhan ini menggambarkan Tuhan dari dua sisi yang sepertinya bertentangan. Di satu sisi Tuhan hadir untuk memberkati, tetapi di sisi yang lain Tuhan juga hadir untuk menghukum. Namun kita tidak perlu untuk membedakan ataupun bertanya mengapa kedua sifat ini bertentangan tetapi hadir dalam diri yang satu. Memang demikianlah kita memahami Tuhan, mengenal Tuhan. Tuhan itu adalah sumber segala sesuatu. Tuhan yang menciptakan dan semua terjadi karena kehendak Tuhan. Yang pertama dikatakan menjadikan terang dan menciptakan gelap. Memang iya, semua yang ada di dunia ini Tuhan yang menciptakan atau terjadi karena seizin Tuhan. Yang kedua, menjadikan nasib mujur dan menciptakan nasib yang malang. Dan ternyata Tuhan juga digambarkan mau memberkati kehidupan manusia dan akan menghukum kehidupan manusia. Bangsa Israel ini sebagai bukti Tuhan menghukum. Apa yang mereka alami itu adalah hukuman Tuhan. Di sisi yang lain, kita juga melihat bahwa Tuhan memberkati dan betul-betul memberikan hidup yang jauh lebih baik kepada orang-orang yang dikasihinya. Kepada bangsa Israel, Tuhan pernah tidak mendatangkan hujan selama 3 tahun 6 bulan. Kepada Sodom dan Gomora, Tuhan mendatangkan malapetaka. Kepada zaman Nuh, Tuhan mendatangkan air bah. Kepada orang Mesir, Tuhan mendatangkan tulah. Dan itu berasal dari Tuhan, tidak terjadi begitu saja. Sebaliknya berkat juga datang kepada Abraham, kepada Lot, kepada bangsa Israel, kepada janda Sarfat. Dan yang lebih membuat kita seharusnya tergugah, Tuhan mampu membalikkan keadaan. Ketika bangsa Israel berada di Mesir, ketika tulah itu terjadi di tengah-tengah Mesir, bangsa Israel hanya sebagai penonton, melihat tulah itu terjadi kepada orang-orang Mesir, padahal mereka ada di tengah-tengah Mesir. Ketika Tuhan memberkati janda Sarfat di tengah-tengah kekeringan,
Itulah cara Tuhan membalikkan keadaan. Itu berarti tidak ada sesuatu atau setitik pun dalam kehidupan kita ini terjadi bukan karena kehendak Tuhan. Semua itu Tuhan izinkan. Keberhasilan, kesehatan, semua Tuhan izinkan untuk satu tujuan yang sangat mulia. Sehingga mungkin bagaimana jika hidup kita tanpa Tuhan? Bagaimana jadinya jika kita bukan orang yang berdoa, bukan orang yang mendengarkan firman Tuhan? Apakah kesabaran ada dalam diri kita? Apakah hati yang bijaksana ada dalam diri kita? Apakah kerendahan hati ada dalam kehidupan kita? Tentu tidak. Karena semuanya itu buah dari orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Hal ini dikuatkan kembali dalam Galatia tentang buah-buah roh. Orang yang dipenuhi Roh Kudus, orang yang dipenuhi kuasa Tuhan, hidupnya akan penuh dengan kasih, sukacita, damai sejahtera, dan sebagainya. Jika kita melihat kehidupan bangsa ini, dari awal bisa jadi memang bangsa Israel merasa mereka hebat daripada bangsa lain. Pertama, mereka dipilih dari antara banyak bangsa. Mereka disebut sebagai bangsa pilihan. Ketika mereka berjaya di Mesir dan terjadi perubahan, Tuhan memanggil mereka. Dan mereka memasuki satu daerah yang bukan milik mereka. Itu milik orang lain, yaitu tanah Kanaan. Dan memang sampai sekarang perdebatan itu pun terjadi. Bangsa Israel itu datang ke tanah Kanaan bukan milik dari leluhurnya. Inilah mungkin yang membuat mereka merasa kami berbeda. Tetapi di sisi yang lain kita melihat Tuhan juga menghukum bangsa Israel, bahkan seakan-akan tidak membiarkan hidup beberapa orang berjalan dengan baik atau berlanjut. Banyak orang yang Tuhan tidak izinkan masuk ke Kanaan. Berarti kemanakah arah bangsa pilihan ini? Kemanakah tujuan sebutan bangsa pilihan ini? Sampai kepada perjanjian baru. Di manakah sebutan ini? Untuk apakah? Oleh karena itu, mungkin salah jika bangsa Israel merasa mereka berbeda dari bangsa lain karena mereka bangsa pilihan. Tuhan memanggil mereka, Tuhan menolong mereka, mengutus nabi, mengutus imam semua. Mungkin tidak bisa lagi kita membanggakan diri ketika ada nabi, imam yang datang kepada bangsa Israel, ketika ada pelayan firman yang datang kepada kita. Ini realita yang mungkin sering kita hadapi. Seseorang ketika dia diajak, bisa jadi ajakan itu seakan-akan tidak digubris. Seorang ayah diajak agar lebih baik dia aktif dalam perkumpulan kaum bapa di gereja. Seorang ibu diajak agar dia lebih aktif dalam perkumpulan ibu. Anak remaja atau pemuda diajak agar dia aktif di gereja. Tapi sering ajakan ini tidak pernah terjawab. Semoga tidak ada pemikiran yang mengatakan itu berarti aku dibutuhkan sehingga aku diajak. Berarti aku sepertinya berguna sehingga aku diajak. Berarti aku dibutuhkan gereja, berarti aku dibutuhkan pendeta itu sehingga aku diajak. Ini bisa terjadi pemikiran seperti ini karena bangsa Israel juga mengatakan itu kami berbeda. Apapun yang terjadi Tuhan akan menolong, Tuhan akan memanggil. Tetapi sejujurnya gereja tidak membutuhkan orang-orang yang tidak mau ke gereja. Tidak. Gereja tidak membutuhkan jemaat yang tidak mau ke gereja. Yang sebenarnya harus kita imani adalah kita sadar bahwa hidup kita membutuhkan Tuhan. Demikianlah kita saling mengajak dalam berjemaat hanya untuk mengajak mereka, mengingatkan mereka kita hidup sangat membutuhkan Tuhan. Kalau tidak ada Tuhan,
yang selalu menolong, kalau tidak ada penyertaan Tuhan yang memberikan napas kehidupan kepada kita, kita tidak tahu apa yang terjadi. Sehingga ajakan ini mungkin ajakan dari siapapun kepada kita. Marilah kita dengarkan, marilah kita iakan. Ini bukan tentang kepentingan dia, tetapi ini tentang kepentingan bersama, bahwa hidup kita harus betul-betul mengikuti Tuhan. Firman ini disampaikan Yesaya kepada bangsa Israel. Tuhan itu satu-satunya, dia sumber segala sesuatu. Sehingga Tuhan bisa mendatangkan berkat kepada kita. Tuhan juga bisa menghukum kita dengan berbagai cara. Berkat Tuhan pun bisa datang dengan berbagai bentuk atau cara yang tidak kita duga. Raja Kores, raja yang tidak diduga, itulah yang membebaskan bangsa Israel. Itu yang membebaskan. Itulah pertolongan Tuhan. Kita tidak tahu juga dalam kehidupan kita, pertolongan itu bisa datang bukan dari orang yang kita pikirkan, bukan dari orang yang kita harapkan. Justru pertolongan itu datang dari orang yang menurut kita tidak akan mungkin menolong. Penyertaan Tuhan juga seperti itu. Dan teguran Tuhan juga seperti itu. Oleh karena itu Bapak Ibu saudara terkasih, kita betul-betul membutuhkan Tuhan. Karena Tuhanlah sumber segala sesuatu dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, biarkanlah Tuhan itu sebagai sumber berkat kepada kita. Jangan kita biarkan Tuhan itu sebagai sumber hukuman. Artinya kita hidup dengan benar agar terberkati. Kita hidup dengan baik agar hidup kita menjadi sumber terang. Tuhanlah yang memberkati, Tuhanlah yang menyertai kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur untuk penyertaan Tuhan. Kami bersyukur untuk firman yang Tuhan berikan. Terima kasih Tuhan atas penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami menyerahkan hidup kami Tuhan. Biarlah kami hidup dalam tuntunan-Mu. Di dalam nama anak Yesus Kristus kami berdoa. Amin.